Oke, satu lagi karena ini ada dari P2KB juga. Ini Pak Bang Elang, ini Pak Dr. Heri. Dr. Heri ini beliau asesor di Lemdik, Kemdikbud. Dulu namanya Ban PT. Jadi orang yang selalu turun ke lapangan untuk mengasesor visitasi, akreditasi program studi fakultas sampai ke universitas. Salah satunya adalah beliau. Siapa tahu nanti mau ada universitas di Weda, itu kita tidak tahu. Ya, silakan Pak Dr. Heri, kasat mata seorang dokter melihat Bang Elang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja, tadi sudah berdiskusi sebentar, ada 3 kalimat untuk beliau. Yang pertama, tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Yang kedua, pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Yang ketiga, menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Saya sebagai seorang pendidik melihat beliau dari sudut pandang pendidikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sedikit dari Dr. Heri tadi menyangkut tentang bagaimana seorang pemimpin yang beliau lihat dari sosok seorang Elang. Saya belum tangkap betul itu pikiran dari Pak Dr. Heri. Ya, jadi beliau melihat Bang Elang itu sosok yang berani dalam mengembangkan terkhusus dalam dunia pendidikan ya, Pak Dr. Heri. Jadi ini juga berani ini karena mungkin yang tadi itu statement yang mungkin ada orang yang suka potong-potong, tidak butuh guru, tidak butuh kepala sekolah, padahal guru yang bagaimana yang tidak dibutuhkan, kepala sekolah yang bagaimana yang tidak dibutuhkan, yang diambilnya yang itu, padahal yang tidak dibutuhkan itu adalah kepala sekolah yang barangkali hanya bergerak di tempat, hanya tinggal tunggu dana bos, tidak kreatif, atau mungkin ada sedikit tanda kutip ya selalu berbuat sesuatu yang merugikan pendidikan di Halmahera Tengah. Itu yang tidak dibutuhkan, bukan tidak membutuhkan tenaga pendidik. Mungkin seperti itu yang disampaikan juga gitu. Jadi ada ketegasan itu yang barangkali karena guru ini kan orang ya kadang-kadang begitulah yang dipikirkan. Ya, makasih Pak Dr. Heri. Jadi perspektif pendidikan dalam pandangan saya itu, saya sedikit juga berkecimpung sebagai guru. Saya mengajar di SMA itu 3 tahun. Sejak saya pulang dari kuliah itu, saya juga kebingungan mau kemana. Saya melamar di SMA 1 Swasio Tidore dan saya mengajar. Selama 1 tahun kemudian saya bertemu dengan Pak Yusuf Abdurrahman almarhum, dan beliau menerima saya sebagai dosen di Unhair selama 6 tahun. Jadi kalau bilang guru, saya termasuk guru jelajah juga, karena bagaimana mengkombinasikan antara kehidupan dan mencari nafkah dan bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Ini kadang-kadang terjadi benturan. Jadi kaitan dengan narasi-narasi di media itu berarti saya hanya minta media harus jujur. Kalau berita model begitu, media tidak jujur. Bagaimana seorang pemimpin di era yang seperti ini dia tidak butuh guru. Itu hanya orang yang mengaji tara tamat saja. Betul sekali itu. Yang sekolah yang tara tamat yang tara butuh. Saya ini pemimpin, bukan pemimpin, saya bupati. Saya tara butuh guru, berarti terjadi ya sudah kiamat lah itu. Jadi kita uji pernyataan saya itu benar adanya atau media yang tidak jujur. Disitulah saya bilang media tidak jujur. Padahal media itu misi yang harus dia emban adalah kejujuran yang dia curahkan di publik ini supaya masyarakat bisa menjadi menjadikan sebagai koridor informasi. Nah, kalau meskinya juga ada kalimat verbal ke saya
seluruh insan kepala sekolah atau guru atau lembaga asosiasinya yang namanya PGRI harus memberi penghargaan kepada saya kalau saya buat sebuah langkah ketegasan dalam melihat masalah itu. Kalau saya bilang bahwa saya tidak butuh kepala sekolah yang berpikir picik, dalam tanda petik. Berpikir picik ini kan pertama yang berpikir bola-bola pendek, ya tak? Yang kedua bergening politik. Jadi kalau kepala sekolah kalau dia berada dalam istilah kalau dalam lagu itu dalam temaran wilayah-wilayah ini, kalau guru sudah berada di situ ya itu sudah sirna sudah harapan ideal yang kita cita-citakan menyangkut soal pendidikan. Karena itu kalau saya sebagai bupati ambisi politik sekedar hanya untuk pegang jabatan saja, lalu kemudian melihat ketimpangan soal pendidikan yang di-drive oleh para kepala sekolah yang tidak realistis terhadap keadaan. Kalau saya berpikir hanya kepentingan saya untuk pegang jabatan saja, tidak perlu saya hiraukan, biar aja. Tapi kalau saya koreksi, berarti ada implikasi-implikasi politik yang akan berdampak ke saya. Dan hanya saya yang bisa berani bilang bahwa saya tidak butuh kepala sekolah yang cara pandangnya seperti ini. Ya, itu sebenarnya ya. Iya. Media biasa begitu ya. Ada saya tanya, saya bangun dialog. Masalah apa? Terlambat bayar operasional, tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional ini bukan APBD, itu APBN. Dia hanya transit bilang kas. Yang kedua, tunjangan TTP. Lalu kemudian bagi guru, dan kedua PTT-nya. Saya bilang kalau terlambat 1 bulan Anda bikin masalah, itu bagaimana sih? Kepala sekolah, kalau Anda ini orang tukang kebun yang tidak ada pengetahuan, Anda boleh marah. Karena orang manajer di dunia pendidikan yang tahu tentang sistem anggaran. Bagaimana terlambat 1 bulan Anda bisa berfektor? Apalagi Anda mau demo. Saya bilang saya tidak pernah takut orang Anda mau demo, tapi saya marah kalau Anda tidak mengerti. Betul. Jadi saya marah Anda tidak tahu tentang proses ini. Bukan Anda mau demo, saya tidak takut. Dan saya marah karena saya pimpinan karena bawahan. Karena adalah pelaksana tugas saya sebagai kepala daerah. Fungsi bupati atau fungsi pemerintah daerah itu ada 2 hal yang penting. Ketika dunia ini mau kiamat, kita hanya butuh 2 saja. Urusan pemerintah hanya 2, soal pendidikan dan kesehatan. Yang lain tidak ada lagi. Berarti betapa pentingnya derajat pembangunan soal pendidikan dan soal kesehatan. Betul. Jadi kalau Anda buat distorsi, Anda tidak mengelola dengan baik, maka saya punya kewajiban untuk menegur. Dan kalau Anda mau demo dengan menggiring untuk tutup sekolah, itu yang saya marah. Masalahnya apa? Imbasnya. SK itu bupati, Anda hubungan langsung dengan bupati. Ya. Itu fungsional. Anda tidak hierarkis, itu fungsional. Maka Anda punya hubungan langsung dengan saya. Kemudian PGRI, saya bilang, Anda adalah mitra pemerintah secara paralel. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, karena Anda adalah ormas. Maka ketika Anda melihat timpang, Anda harus datang ke saya, minta untuk kita dialog. 2 hal yang Anda tidak lakukan. Tiba-tiba Anda menyurati seluruh kepala sekolah untuk demo dan mogok sekolah. Itu berarti tindakan yang Anda sendiri mencederai sumpah Anda sebagai guru yang benar. Itu yang saya katakan. Mestinya PGRI dan guru harus memberi apresiasi yang bagus kepada Ide Langkara, bukan sebaliknya membuat narasi balik. Iya. Dan guru-guru di Halteng itu berterima kasih atas sikap saya itu. Sekarang yang mereka yang mau demo datang minta maaf. Kalau ini rumus demo ini bahan, ini begini. Di teori perang itu ya, apabila terjadi kebuntuan diplomasi maka harus perang. Itu hukum politik. Di kita ini, kalau Anda punya komunikasi ke saya 1 atau 2 kali, saya tidak peduli, maka wajib hukumnya Anda demo. Sedangkan Anda tidak melalui proses ini, maka Anda demo itu adalah sesuatu yang salah, karena Anda adalah guru, kepala sekolah. Berarti Anda tidak tahu mekanisme, sehingga saya marah itu. Betul. Masalah guru pihak pun cara bikin, itu berarti saya injang itu kepala keuangan. Saya panggil, masalahnya apa? Kenapa tidak bayar? Pak, fungsional yang turunnya cuma 80 juta Pak. Yang berhak ini 80 orang, 200 orang. Lalu 200 bagi 20, bagi 80 juta itu.
20 juta. Berapa? Rata-rata 200 katanya. Saya bilang saya sayangkan juga. Kenapa tidak lapor ke saya supaya saya bikin kebijakan atau tambah? Betul. Itu dong kaget juga saya. Yang kedua, PTT. Kalau terlambat 1 bulan, Januari belum bayar, nanti bulan Februari, hal yang biasa. Karena anggaran ini evaluasi ke provinsi. Belum turun maka belum bisa bayar kan? Itu hal-hal yang lalu saya bilang, kenapa Anda tidak menyanyi di media bahwa bupati hebat, bikin kebijakan terima honorer guru terbanyak di Maluku Utara? Kenapa Anda tidak bisa angkat ini? Atau teman-teman media kenapa tidak angkat ini sebagai sesuatu yang positif? Yang kedua, yang berikut lagi, gaji saya kan bilang 1,5, padahal di dokumen anggaran itu gaji honorer guru di Halteng dan PTT Kesehatan itu 1.750.000. Itu saya ukur dengan rumus-rumus pendapatan ini, kalau di buruh itu apa pendapatan apa? PMK bukan? Bukan PMK ini. Hak-hak pendapatan bulanan bagi karyawan itu apa namanya? Upah minimum itu. Oh, UMK. Iya, UMR. UMR. Nah, kalau 1 juta bagi 30 hari atau bagi 25 hari, berapa per orang? 1 juta itu berapa? 50.000 untuk UMR. Masih wajar. Tapi kalau 600 bagi 25 hari berapa coba? Ini kita coba bagi 25 hari berapa itu? 20.000. Apakah ini pantas? Ini menyangkut dengan soal manusia. Dan saya bilang di kepala-kepala OPD, pegawai honorer jangan Anda buat kelas 2. Dia hanya digaji oleh APBD. Tapi bekerjanya sama, tanggung jawabnya sama. Maka yang perlu dipikirkan adalah kehormatan manusianya dan haknya harus terpenuhi dalam standar UMR. Maka gajinya menjadi 1.750.000. Itu aspek-aspek yang menjadi standar analisis. Hanya sama Kumalang dengan kapan Bapeda, kapan keuangan. Saya bilang tidak bisa kalau boleh bilang 700. Dorang kan bikin standar, tidurnya 600 Pak. Tanahnya 600 Pak. Di daerah lain masih 600. Nah, jangan pikir itu. Uang ini bukan buang di laut. Itu juga anak-anak kita sendiri. Betul. Begitu. Sampai saya bilang begini dalam tanda kutip ini teman-teman, saya sampai terbuka. Sekarang begini, APBD itu 1 triliun. Saya mau tanya kebocoran berapa? Bisa di atas 10 miliar. Artinya yang kita orang ini bafoyak sana kamari yang tidak peruntukan untuk kepentingan yang lebih penting itu puluhan miliar Pak. Tapi ini kepentingannya manusia untuk dalam rangka membuat manusia itu. Kenapa kita harus tahan hal-hal yang seperti ini? Betul. Luar biasa. Memanusiakan manusia ya. Memang itu poin sehingga pertama. itu menurut saya penting naikkan itu. Betul. Dalam 3 tahun itu naik terus, mulai dari 750, 1 juta, 1.500.000 sampai yang terakhir tambah 500 lagi jadi 1.750.000. Itu bagi pegawai fungsional guru dan kesehatan. Betul. Dan saya bilang di PGRI harusnya kalian ini jangan ucapan terima kasih ke saya, memberikan apresiasi sesuatu yang baik terhadap saya, bukan sebaliknya. Itu yang saya tantang sama teman-teman guru saya. Jadi kalau pernyataan tidak membutuhkan guru itu narasi foya saja dari media atau orang. Makanya saya bilang baca itu atau putar itu videonya supaya baca betul. Iya. Dan saya berapa kali media tertentu menutup ruang untuk saya bilang nanti begini, kalau Anda tidak muat berita saya, bukan soal saya, tapi Anda tidak jujur terhadap kenyataan. Betul. Luar biasa. Yang kedua, kalau Anda tidak mau membuat foto saya dalam cover utama dengan teman-teman yang lain dalam calon-calon kontestasi Maluku Utara, saya bilang Anda juga akan berhadapan dengan publik. Betul. Jangan sampai Anda terisolasi akibat dari kenyataan yang terbalik dari Anda punya asumsi. Itu yang saya bilang. Iya, jadi memang ini pesan juga ya buat media bahwa memang begitu ya, framing media ya Mas Ek ya.
Perbing Media ini kadang-kadang membuat Pinang terasa dilihat seperti kelapa gitu. Aneh juga ya. Tapi kita akan mau buat supaya memang kelapa itu dilihat seperti kelapa dan Pinang itu dilihat seperti Pinang, jangan sebaliknya. Ya, dan memang itulah yang memang kenyataannya, karena memang ya hidup itu kadang-kala ya gitulah, kita tidak bilang Saya cari makan ya. hibah pendidikan untuk bantuan studi itu 10 miliar. Itu yang terjadi. Iya. Dan itu masih berjalan terus sampai tahun terakhir. Sederhana saja. Ini ada satu hal yang harus diketahui oleh insan pendidikan, insan pendidik. Suatu ketika saya cerita dengan Prof. Hussein, mantan rektor. Dia cerita ke saya bahwa anak-anak Halteng itu yang lulus 800, yang sekolah, yang kuliah cuma 400-an. Artinya paling 50%. Bisa mengukur sudah, berarti orang-orang yang ekonomi lemah itu yang tidak bisa sekolah. Maka kebijakan saya, anak-anak di Halmahera Tengah lulus itu 700 ke lulus SMA, mau 800 atau 1000, wajib dibantu oleh pemerintah awal studi 5 juta seluruh. Luar biasa. Itu seluruh. Lalu kemudian proses kuliah sampai selesai itu juga ada bantuan-bantuan stimulan tetap ada. Sampai akhir studi juga dapat. Tapi yang paling semangat, yang paling pokok adalah kenapa harus 5 juta? Saya butuh anak-anak Halteng itu pernah kuliah. Kalau selesai kata-kata bukan soal saya. Tapi dia harus pernah. Kalau dia bergaul 2 tahun kemudian dia putus kuliah, mentalnya sudah berubah. Itu yang kita butuhkan, perubahan mental seperti yang tadi yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi. Tujuan daripada pendidikan itu. Jadi kemudian kalau dia spiritnya lemah, orang tuanya tidak mampu manage pada dia, kalau dia putus sesuatu. Betul. Karena ada orang yang sampai sarjana yang miskin orang tuanya sampai sarjana. Beda soal manajemen orang tua. Betul. Nah, itu saja. Yang kedua, saya butuh sarjana magister di Halteng itu satu periode harus 250 orang. Dan setiap tahun itu ada 20 orang. Betul. Non pegawai yang saya kasih sekolah magister dengan masing-masing mahasiswa 50 juta. Saya akan bangga kalau saya jadi bupati satu periode kemudian melahirkan sumber daya Halteng itu magisternya 200 orang atau 250 orang. Itu lebih bangga daripada saya bangun gedung-gedung dan lain-lain. Betul. Luar biasa. Ini cara memanusiakan Karena manusia apa? yang pas. Kalau kita berada di Ternate sebagai simpul ekonomi dan politik Maluku Utara, berapa dosen anak-anak Ternate, berapa dosen orang-orang Tidore, jelas ada. Berapa dosen anak-anak Makian, berapa dosen teman-teman dari Halmahera Utara. Dan kalau kita kembali, berapa dosen yang ada di orang Weda dan Patani yang ada di sini. Kan itu secara kuantitatif kan kita berada pada urutan yang paling terbawah. Ini bicara ini. Berapa birokrat yang ada di Provinsi Maluku Utara yang orang Halteng tidak ada. Jadi spirit kita adalah membangun SDM. Dan dalam cerita-cerita sejarah bangsa di dunia ini, ketika negara hancur-hancurnya, pemimpinnya hanya tanya, selamatkan guru. Dan saya ingin seperti itu. Iya. Bukan tidak membutuhkan guru ya. Iya. Salah sekali ya. Memelihara guru, membutuhkan guru ataupun dengan itu bukan berarti Anda harus membiarkan guru tidak boleh Anda marah, Anda bisa. Kita butuh guru yang bagus, pendidikan yang bagus, maka wajar kalau saya marah di kepala sekolah yang berpikir sekedar bola-bola Barcelona ya. Iya. Oke. Iya, Terima kasih. ini luar biasa nih kata. Sebenarnya tadi itu tidak begini ya, tidak mau karena ini memang tidak direncanakan. Tadinya hanya kami mau ngopi-ngopi bersama dengan beliau dari P2KP Universitas Hairun, dan beliau mau ingin nyanyi sekaligus ada testimoni gitu. Jadi bukan kita mau berdebat juga tidak ya, tapi ini sekedar lebih dekat. Tapi mungkin pada sisi yang lain gitu kita lebih mengupas lagi lebih detail, makanya saya tidak banyak bertanya juga tentang apa yang nanti kita akan elaborasi dan kolaborasi bersama dengan seorang pemimpin hebat yang walaupun kata sebagian orang beliau dalam ya
mungkin baru selesai kemarin juga ya. Tapi kita tidak menyebut bahwa jangan sampai ada lahir seorang gubernur survei. Itu kan juga lain cerita. Kalau ada gubernur survei kan bahaya lagi nanti. Yang dipimpinnya itu adalah hasil surveinya ya. Kurang lebih begitu, dan mungkin ini agak larut juga karena memang tadi tidak disengaja ya buat seperti ini. Ini hanya sedikit testimoni, tapi kita juga ingin mendengarkan satu alunan suara emas dari seorang Bang Elang ya, sebagai bagian dari sedikit lebih dekat dengan beliau yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi ya, supaya lebih enak kita ambil lagunya itu Jangan Salah Menilaiku. Jadi ini adalah bagian-bagian dari syair yang punya pesan yang sangat banyak ya. Jadi lagu yang pertama sampai lagu yang terakhir ini semuanya memberikan pesan. Kalau ada yang tersinggung, berarti Anda sudah membuat sesuatu yang membuat diri Anda dirasa tersinggung. Oke, inilah dia Bung Elang Halmahera dengan Jangan Salah Menilaiku. Lagu ini mengingatkan saya pada 6 tahun yang lalu. Iya, ada apa tuh 6 tahun? Keliling Halmahera dengan lagu ini. Iya, betul. Bersama Ibu Ani. Suarakan keras. Mungkin kau selalu menduga Asik, tepuk tangannya dong. diriku tak pernah memahamiku, bahkan Kau selalu curiga jangan terlalu banyak curiga bos ya. ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Oh, Kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah